tidak bertentangan dengan keputusan MK, redesign terhadap sistem pemilu, termasuk putusan MK yang lain. Dan itu kalau berarti juga putusan MK nomor 168 tahun 2024 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk penghapusan sistem kerja outsourcing dan PHK harus dilanjutkan. Saya pikir itu menjadi poin di dalam seminar ini. Maka Pak Profesor bisa. Ya, terima kasih ya. Saya juga merasa dapat hormat dari kita melalui sudah saya sampaikan apa yang sikap sangat positif dan saya bukan hanya karena berada di parlemen, tapi karena memang idealisme demokrasi yang kuat dan harapan partai yang kuat parlemen juga bisa mengikuti sikap dari partai tersebut. Dan bahkan saya percaya bahwa partai yang 8 reaksi negatif, reaksi temporal, atau reaksi sesaat gitu. Nah, pada akhirnya mereka juga dan memang harus dibangun tradisi bahwa putusan MK adalah putusan legislatif. MK itu adalah legislatif. Dia ketika ada pasal yang Negara melegalkan naik gaji kita semua ya, tidak hanya buruh kan, ya naik gaji selama 10 tahun karena menggunakan omnibus law. Orang di PHK hanya mendapatkan pesangon setengah dari aturan. Guru-guru perempuan dan kami cuti melahirkan, cuti hamil tidak mendapatkan ruang yang cukup. Saya hanya governing body, saya beli dunia, saya dengan Perdana Menteri, dengan Presiden, duduk bareng-bareng dalam satu forum seminar, bahkan jadi pembicara bersama Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Amerika itu saya lakukan. Saya terkaget-kaget ketika omnibus law itu ada. Hilang itu muka Indonesia di dunia internasional. Karena terlalu kapitalis itu disupport dari kapitalis. Di Amerika itu tidak ada aturan di mana outsourcing mobil masif tanpa ada pembatasan. Outsourcing itu ada batasan. Bagaimana negara melegalkan perbudakan itu? Semua di negara Pancasila itu mereka bertanya-tanya. Tapi alhamdulillah Partai Buruh berkeyakinan Mahkamah Konstitusi mengabulkan 168 tahun 2002. Kita nggak berhenti lagi. Kita maju lagi waktu presidensial threshold 0% yang diajukan oleh kawan-kawan 4 mahasiswa. Partai Buruh salah satu diminta pendapat
berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi. Sebagai Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, penggagas berdirinya lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Ketua Pertama DKPP RI periode 2012-2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, anggota MPR RI periode 1997 sampai 1998. Anggota DPD RI periode 2019 sampai 2024, penasihat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Ketua Dewan Pembina Jimli School of Law and Government, penulis lebih dari 75 buku bertema konstitusi. Kemudian, saya akan menyerahkan acara seminar ini kepada moderator yang akan memimpin acara ini sampai selesai. Saya akan kita kasih tepuk tangan dan selamat datang kepada Profesor Dr. Julia Pinita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Baik kawan-kawan, hari ini kita hadir dalam sebuah seminar yang sangat menentukan arah bangsa ini, dan tokoh-tokoh penting sudah hadir, dan mudah-mudahan seminar ini bisa menjadi acuan kita, menjadi penyemangat bagi kita, menjadi penuntun arah bagi kita untuk menentukan Indonesia ke depan. Saya akan memulai ini dengan sebuah pantun begitu, dan mohon teman-teman bisa menyimak pantun ini. Burung elang terbang ke awan, singgah sebentar di pucuk cemara. Selamat datang di seminar kebangsaan. Mari berdiskusi demi demokrasi yang bermakna. Satu lagi, pagi cerah berseri-seri, angin berbisik menyejukkan hati. Redesain pemilu kita kaji agar konstitusi tetap tegak berdiri. Semalam saya tidak bisa tidur, bukan karena memikirkan seseorang, tapi menyusun pantun. Ada 99 judul pantun yang saya buat. Rencananya akan saya baca semua, tapi karena kalian sudah mengatakan saya cakep, saya kira sudah cukup lah membuktikan kepada kita kasih aplaus kawan-kawan buat kita semua. Teman-teman, tadi Presiden Partai Buruh dengan gegap gempita sudah menyampaikan pandangan-pandangan dari Partai Buruh terkait dengan apa yang kita maksud dengan redesain pemilu. Kali MK itu betul baru dengan putusan, mestinya nggak boleh dilakukan lagi, karena itu melampaui kewenangannya. Karena kita pembentuk undang-undang sendiri mengatakan putusan MK itu hina dan mengikatnya, saya menyampaikannya apapun yang harus kita laksanakan, apalagi substansi dari putusan MK, termasuk yang terakhir ini memang lebih baik, mengarahkan kita kepada demokrasi yang lebih bahasanya kita bermakna. Hanya saja ini tergantung bagaimana kita bisa segera menyusun itu, tergantung teman-temannya Bang Iqbal itu yang tadi disebutkan itu. Ketua umum partai saya bilang begitu. Atas undangannya, saya hanya langsung mau shortcut saja ke pertanyaan moderator tadi. Pertama, seringkali kita ditanya apakah KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal ini. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam sejarah minimal ketika saya jadi KPU ada beberapa putusan MK yang ada di dalam tahapan pilpres dan pilkada, dan semua kita tidak lanjuti. Apa yang tadi dimaksud Pak Presiden Partai ada pil pahit demokrasi, tapi karena putusan MK juga kita tidak lanjuti. Situasi yang berbeda adalah situasi di lapangannya. Ketika putusan 90 kita tidak lanjuti, kira-kira publik menghendaki untuk tidak lanjuti langsung. Kenapa? Karena saya merasakan betul, saya di KPU waktu itu. Putusan itu ada di saat pendaftaran calon presiden wakil presiden. Kemudian yang kedua kita bandingkan dengan putusan 67 di saat menjelang pencalonan kepala daerah, yang akhirnya juga kita tidak lanjuti kan, dalam konteks yang membutuhkan PKPU dan seterusnya. Jadi intinya
hanya saja untuk 135 ini kan sebenarnya ada atau tidak adanya putusan 135, DPR, pemerintah, kita semua sudah merencanakan pembahasan revisi undang-undang. Maka Bang Zulari mengistilahkan harusnya ini menjadi pemantik, dan makanya harus kita pahami bahwa putusan 135 ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki, menyempurnakan sistem pemilu kita. Dasar berpikirnya harus begitu, niatan baiknya harus begitu. Jadi kalau selama putusan 135 ini belum muncul, diskusi soal evaluasi sistem pemilu itu, pertama bagaimana jarak antara dua pemilu seperti yang kemarin terjadi sebelum ada 135 ini lebih jauh. Ya, kawan-kawan, sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah buat Bang Hafid yang tadi sudah menegaskan gitu ya, apapun aturannya KPU siap menjalankan. Nah, dalam konteks ini, Partai Buruh saat ini sedang mengusung tema ini, redesign sistem pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan mendengarkan dari Bang Said Saludin, Wakil Presiden Partai Buruh di bidang pemiluan dan polhukam, yang akan menjelaskan gitu ya, apa sebenarnya yang dimaksud redesign Partai Buruh terkait dengan sistem pemiluan. Apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi disampaikan itu akan dijabarkan lebih lanjut gitu, dan kita akan dengarkan paparan dari Bang Said Saludin terkait dengan sikap dari Partai Buruh dalam konteks redesign pemilu pemiluan di Indonesia. Pada Bung Said, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan guru saya, tokoh bangsa, pendiri Mahkamah Konstitusi, Profesor Jimli Asidiki. Dari beliaulah saya belajar ilmu konstitusi, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Saya ikut beliau 5 tahun di DKPP, membantu di HMI dan seterusnya. Yang saya hormati Ketua KPU RI, Bang Afif, kawan lama saya, kami sama-sama di NGO. Saya juga berangkat sama-sama dengan beliau di pemantau pemilu. Beliau di JPPR, saya dulu mendirikan bersama Raya Putih Lingkar Madani. Saya berdiri bersama Raya, kemudian saya di Sigma dan seterusnya. Lalu juga yang saya hormati Bang Zul. Dan itulah sebabnya dalam sejarah peradaban demokrasi hubungan manusia disadari bahwa demokrasi tidak cukup hanya bersifat mayoritarian. Siapa banyak dia menentukan. Itu formalisme demokrasi kayak itu. Sama kayak kapitalisme. 9 orang pemegang saham, 1 orang sahamnya 90%, 8 orang masing-masing 1%, 1%. Enggak, 92% 1 orang, 8 orang masing-masing 1%. Sampai hari kiamat yang benar itu yang 1 orang memegang 92% itu. Walaupun sebenarnya yang benar itu ada di pikiran 8 orang, tapi keputusan demokrasi dalam ekonomi sama juga demokrasi dalam politik yang penting suara mayoritas. Nah karena itu para filosof sejak dari Aristoteles, Plato itu menganggap demokrasi itu jelek. Nggak ada yang membiarkan